Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari tanggal 28 Desember 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara kita 3 hari lagi, kita memasuki tanggal 31 Agustus, karena malam ini tanggal 28 Desember 2023. 3 hari lagi kita sudah menjalani 31 Desember 2023. Mari kita selalu minta pimpinan Tuhan, biar kita selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, supaya kita tidak berjalan menurut kehendak kita daging, tapi berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini bicara tentang Matius 22, 15-33 berkaitan tentang pembayaran pajak kepada Kaisar, tentang kebangkitan, dan belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita belajar mau cinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Saya cinta, oh Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 23, demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin, haleluya. Janji Yesus, kita cinta Yesus, kita melakukan firman Tuhan, dan janji Yesus, Bapakku akan mengasihi kita dan kami akan datang kepadanya. Yesus akan datang, Bapa akan bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan surga, senang selamanya, bahagia bersama Yesus. Saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
besarnya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Biar firman-Ku simpan di dalam hatiku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamatku, saya cinta Tuhan Yesus Kristus, Yesus Tuhan Juru Selamatku. Saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Tuhanku, Juru Selamatku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Cinta Engkau Bapa, cinta Yesus, cinta Bapakku, cinta Roh Kudus. Dan Roh Kudus kan menuntun kami di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu pada malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan selamat malam kepada Kamis malam tanggal 28 Desember 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari kita disertai Tuhan. Malam ini, besok sudah tanggal 29. Besok malam tanggal 29 malam, besok lusa 30 dan terus 31 Agustus. Berarti 3 hari lagi kita sudah dapat mengakhiri bulan Desember tahun 2023. Dan kita minta kepada Tuhan Yesus untuk memberkati kita memasuki tahun yang baru 1 Januari 2024 bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tadi sudah janji Tuhan kepada kita, kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita menuruti firman Tuhan, dan Bapakku akan mengasihi dia. Ayat 23. Dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama dengan dia. Berarti kita akan bersama dengan Yesus. Ya, kalau kita sudah cinta Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, janji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan bersama dengan kita. Surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Matius pasal 22 ayat 15 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Nah ini orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam semua, dia tidak suka sama Tuhan Yesus, saudara ya. Karena dia percaya kepada Bapa Yahweh yang belum datang. Sedangkan Yesus itu adalah Mesias. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu. Tapi mereka tidak bisa menerimanya. Makanya karena dia tidak bisa menerimanya, dia selalu berusaha untuk menjerat Yesus, memancing. Kalau ditemukan kesalahan, itu sebagai dasar dia untuk menghukum. Jahat saudara. Tapi lihat berikutnya 16. Mereka menyuruh murid-muridnya, mereka bersama dengan orang Yahudi bertanya kepadanya, Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Nih pertanyaan mereka. Dia ngetes. Yesus jawabannya benar atau salah. Tapi dia tidak tahu, saudara, bahwa dia Allah, dia tahu hati. Coba berikutnya, ayat 18. Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Itu lalu berkata, mengapa kamu cobai aku, hai orang-orang munafik? Lihat saudara, dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang lihat hati. Maka seperti pagi ini saudara, malam hari ini, apapun keadaannya, pagi, malam, setiap hari, tiap saat, apa yang kita lakukan, dia tahu persis. Dia maha tahu, maha segala-gala. Apa yang jadi pikiran kita, dia tahu persis. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 53 ayat 3, sebelum kita berkata-kata, kita sudah Tuhan tahu. Saya mau baca Mazmur 139, saudara. Mazmur 139. Ini pentingnya kita kalau baca Alkitab kita paham, ya. Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Itulah
Ahli Taurat imam kepala ingin mengetes Yesus, mengkhianati Yesus, menjerat suatu partainya. Dia tahu persis, termasuk kita juga sama. Jangan kita mau pura-pura di hadapan Tuhan. Mau bohong-bohongi Tuhan, tidak bisa. Tuhan tidak bisa dibohongin. Karena Tuhan itu maha tahu. Seperti tadi sebelum kita berkata-kata, dia maha tahu. Bahkan dikatakan di dalam Yeremia, saya mau baca ya. Yeremia pasal 17 dikatakan ya, ayat yang ke-9 dan 10. Betapa licinnya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahui hati manusia banyak licik. Maka pentingnya hati yang licik diisi dengan firman Tuhan. Supaya kebusukan, kelicikan hati yang tidak standar firman Tuhan itu diubah sama Tuhan. Diganti dengan hati yang diisi dengan firman Tuhan. Bagikan tanah yang baik. Sehingga benih itu akan tumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan firman Tuhan katakan, mari kita baca ke Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Oh, takut kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Sungguh mari Bapak Ibu bersama saya melalui firman-firman selalu kita dengar. Mari kita ikuti firman Tuhan supaya kita selamat. Seperti pada malam hari ini, mari Tuhan maha tahu hati kita. Mari jangan seperti kita, seperti ahli Taurat mau ingat Yesus. Kenapapun Tuhan maha tahu, dia tahu persis dan tidak berbohong. Oleh itu mari kita belajar takut akan Tuhan, belajar cinta Yesus dan hidup di dalam firman Tuhan. Maka Tuhan katakan di sana, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, mengapakah kamu mencobai aku, wahai orang munafik? Munafik tidak bisa kita mencobai Tuhan, ya. Untuk menutup-nutupi, tidak bisa, semua transparan di hadapan Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Ayat berikutnya sudah, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak ini. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Yesus mau dites. Tuhan lihat hati, Tuhan komplain, ya. Tapi Tuhan tetap menjalankan apa maunya mereka, dikejar sama Tuhan. Terus berikutnya mereka dia tunjukkan kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membayar suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tujuan tulisan siapakah ini? Yesus tanya. Tuh cek uang yang dinar itu, gambar dan tulisan siapa itu? Apa jawab mereka? Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wow, tidak bisa dipancing Yesus lah. Dia tahu persis apa maunya hati ahli Taurat Farisi. Langsung ditembak sama Yesus, bahwa berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada. Tidak bisa dibohongin Yesus, dia tahu persis. Terus ayat 22, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Gagal. Berarti dia ingin memancing-mancing Yesus, tidak bisa. Karena dia Allah Tuhan Yesus. Ada keilahian di dalam kehidupan Tuhan. Jadi dia tahu persis apa yang menjadi termasuk kita. Tuhan tahu persis, tidak bisa dibohongin. Apapun rencana persoalan kita, tidak bisa semua jelas dan kita takut sama Tuhan. Mari, biar kita ikuti selalu firman Tuhan, kita selamat. Orang yang selamat adalah orang yang ikuti firman Tuhan. Ikuti SOP surga. Seperti Bapak, Ibu, kalau mau selamat selama kita tinggal di dunia ini, taatilah kepada hukum. Coba kalau mereka korupsi, koruptor, pencuri, pembunuh, pezina, melanggar hukum, pasti kena risiko hukum. Mereka dihukum. Tapi mari kita bisa belajar supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan. Bertobat kita dalam nama Yesus. Ya, berikutnya saya mau baca ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada, nah ini ya, jadi orang Saduki, ahli Taurat, imam semua itu punya pandangan berbeda. Orang Saduki bilang tidak ada kebangkitan. Nah mari kita sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan, orang yang mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan Bapak Ibu. Ya jelas ya. Jadi kecuali kalau orang yang di dalam Kristus, yang hidup di dalam, tidak hidup di dalam firman Allah, fasik, tidak mengalami kebangkitan. Itu firman Tuhan. Tapi orang di dalam Kristus, mari oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ikuti firman. Jangan pernah melanggar firman. Karena Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup. Oh ayat 16 saya mau mulai. Yang berkaitan dengan kebangkitan orang mati. Ayat 16. Sebab pula pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkal Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati. Nah ini,
yang mati dalam Kristus akan kebangkit, saudara. Jadi orang Saduki tidak percaya, tapi bagi kita semua malam percaya di dalam Yesus ada kebangkitan. Terus berikutnya, saudara, ya, guru Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya hanya kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara itu. Ayat 25. Tapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati karena ia tidak mempunyai keturunan, yang meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Ayat 8. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah, perhatikan saudara. Ini tes lagi nih. Tuhan mau dites jawabannya seperti apa. Ternyata mereka punya pandangan sedikit dari kebangkitan. Tapi dikasih kasus Tuhan. Ya, ini ada satu perempuan, istri, tapi suaminya bersaudara semua. Mati. Si suami mati. Suami pertama mati, suami kedua, suami ketiga, dan seterusnya. Pertanyaannya, ya, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beriskan dia, mati semua. Dia tidak paham, saudara, bahwa di balik kematian itu semua, nanti kita dalam bentuk roh, ya. Tubuh kita dimuliakan sama Tuhan. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 31, tubuh kita sudah dimuliakan sama tadi, tidak bisa mungkin perkara daging. Baca, Yesus berkata 16 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti mereka di surga dalam roh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Soal kawin kan soal daging di dunia, saudara. Di dalam surga tidak ada. Besok itu perkawinan domba itu betul Roh Kudus, hidup di dalam kekudusan. Bukan kita bayangkan terjadi persetubuhan, perjanjian. Tidak ada di surga penuh dengan kekudusan, saudara. Jadi jelas ya. Ayat 31, tapi tentang kebangkitan orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajar. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam Injil Matius 22 15:33. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua diberkati Tuhan. Jadi mari saya kupas sekali lagi. Jadi jelas kita sebagai anak Tuhan, ya, dari awal kita Tuhan lihat hati. Memiliki hati yang benar, jangan seperti orang Farisi ingin menjerat Yesus. Karena Tuhan lihat hati. Sebelum kita berkata-kata, Tuhan tahu. Dan firman Tuhan kata Amsal Sulaiman 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Terus kedua, yang berkaitan dengan kata Tuhan dicobai. Gambar tulisan siapa ini adalah tulisan Kaisar, bayar. Jadi belajar kita sebagai Tuhan, orang Kristen, soal berkaitan sama pajak, mari kita ikuti aturan pemerintah. Jadi kalau Tuhan tetapkan pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil dari Tuhan, harus kita taat, ya. Karena firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah ada ditetapkan oleh Allah, ya. Semua Tuhan tetapkan, termasuk kita pengusaha. Yang penting respon kita mau taat kepada peraturan pemerintah. Persoalan pemerintah salah, komisi urusan mereka tanggung jawab. Tapi kita mereka yang penting kita mau taat, hidup di dalam firman sehingga hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terus berikutnya tentang iman orang Saduki, tidak ada kebangkitan, tapi kita iman kepada Yesus, berpegang kepada firman Tuhan. Karena di balik kematian ada kebangkitan bagi orang yang di dalam Kristus. Tapi di luar Kristus tidak mengalami kebangkitan, bahkan mengalami kematian kedua, artinya akan mati selama-lamanya. Itu tertulis, ya, di dalam Wahyu pasal 22. Saya mau baca Wahyu pasal 22. Takut kita supaya jangan sampai mereka mengalami kematian yang kedua dan selama-lamanya, saudara, ya, tinggal di luar. Karena apa? Karena mereka itu tidak hidup di dalam firman. Tapi kalau hidup di luar firman, tidak bisa, saudara. Hidup di luar firman akan mengalami kematian. Seperti firman Tuhan katakan. Mari kita mau baca Wahyu 21, ya. Wahyu 21 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta
Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang pertama, kematian tubuh di dunia ini dikubur, tidak alami kebangkitan. Terus lanjut kematian kedua, neraka buat selama-lamanya. Tapi orang di dalam Kristus yang sungguh-sungguh, yang hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, ada kebangkitan. Dan bersama Yesus kita memimpin kerajaan 1000 tahun. Dan selama-lamanya bersama dengan Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Jaga hati kita, supaya hati kita memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan. Dan ikuti peraturan pemerintah dalam firman Tuhan. Katakan tadi, pemerintah didapatkan oleh Tuhan. Kalau memang kita jujur bayar pajak, bayar sesuai aturan pemerintah. Kecuali persoalan mereka tidak takutkan Tuhan, pemerintah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi yang penting mari kita mau takut kepada Tuhan dan ikuti firman Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam kematian di dalam Kristus ada kebangkitan. Kita nanti akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tapi ingat, di luar Kristus orang fasik tidak akan mengalami kebangkitan, tapi mengalami kematian yang kedua di neraka, lautan api, belerang, kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Immanuel, puji Tuhan.